Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pemirsa semua, channel Laskar Mataram yang kami sayangi, pada hari ini, pada tanggal 10 November, kita meski seluruh warga Nusantara ingat peristiwa apa yang ada di dalam 10 November ini adalah Hari Pahlawan. Dan itu pencetusan 10 November sebagai Hari Pahlawan itu muncul di latar belakangi
dengan adanya perang besar yang ada di Surabaya yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya, dan salah satu perjuang itu adalah dimotori oleh para kiai dan para santri. Waktu itu Mbah Hasyim mengeluarkan resolusi jihad, dan saat mau para pasukan untuk melabrak para penjajah itu, Mbah Hasyim dawuh, tunggu dulu, macan dari Cirebon, yaitu Mbah Abbas. Tidak asing lagi, terutama di kalangan warga Nahdlatul Ulama, bahwa Mbah Abbas Buntet adalah salah satu tokoh perjuangan 10 November di Surabaya yang pada akhirnya menewaskan Jenderal Malabu, dengan didukung oleh arek-arek Surabaya dan gelora semangat yang diteriakkan oleh Bung Tomo. Tapi saudaraku semua, sungguh sangat ironis, dan ini sangat-sangat menyedihkan bagi kami. Bagaimana bisa saat salah satu daripada cucu tokoh perjuangan 10 November, yaitu Mbah Abbas Buntet, yang cucunya adalah Gus Abbas Buntet, mau mengadakan peringatan Hari Pahlawan 10 November yang diadakan di Surabaya, yaitu di Gelora 10 November, itu coba-coba dihalangi oleh orang-orang yang notabene bekerja dalam struktur kepemerintahan. Ini adalah presiden buruk bagi Nusantara, dan ini adalah presiden buruk bagi peringatan Hari Pahlawan 10 November saat ini. Bagaimana mungkin mereka menghalangi orang bahkan yang mempunyai historis langsung dengan tokoh perjuangan 10 November yang ingin menghargai leluhurnya dalam perjuangan 10 November, ingin mengadakan peringatan 10 November dengan organisasinya PWI LS Laskar Sabilillah, yang kita ketahui bersama bahwa PWI LS Laskar Sabilillah komitmen dengan kenusantaraan, komitmen dengan perjuangan Nusantara, menjaga marwah Nusantara, menjaga marwah leluhur-leluhur Nusantara. Tapi herannya ada oknum-oknum dari pemerintahan yang menghalangi hal ini dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Tapi kami bisa menganalisa kenapa mereka tokoh-tokoh pemerintahan daerah di situ menghalangi hal ini, karena mereka takut. Mereka hidup di dalam ketiak para Ba'alwi. Mereka menjadi gubernur karena mendapat sokongan dari kaum Ba'alwi yang secara faktual masih memiliki pengikut, dan mereka ketakutan kehilangan pengikut untuk nyoblos pilihan gubernur. Ini fakta, ini kepengecutan mereka. Saya sebenarnya sangat menyayangkan hal ini terjadi di Nusantara, di kota pahlawan. Bagaimana mungkin orang-orang mau memperingati kepahlawanan tokoh perjuangan nasional ini dihalangi dengan berbagai alasan? Ini suatu yang tidak baik, ini adalah presiden buruk. Maka kami serukan bagi orang-orang yang mempunyai niat buruk, yang ingin menghalangi peringatan 10 November, sadarlah. Jangan karena jabatan, jangan karena kemewahan, jangan karena kemapanan hidup Anda rela menggadaikan Nusantara, Anda merelakan ideologi Anda, mereka menghalalkan idealisme Anda tukar dengan jabatan, Anda tukar dengan kenyamanan. Tapi alhamdulillah arek-arek Surabaya
kebanyakan masih ada yang baik, banyaklah bergadekan Nusantara untuk jabatan politik mereka. Alhamdulillah masih ada anak-anak bangsa yang kemudian semangat perjuangan, semangat kenusantaraan. Arek-arek Surabaya mewarisi perjuangan leluhurnya, mendobrak daripada pejabat-pejabat yang ingin menghalangi proses peringatan 10 November dan lebih membanggakan latnya masih ada TNI yang membackingi kami, yang membackingi siap untuk menjadi backing, yaitu daripada TNI Marinir untuk membackingi acara itu. Ini benar-benar TNI yang membanggakan kami sebagai rakyat. Saat rakyat tertindas untuk menyampaikan kebaikan saja ditindas, maka tampillah TNI dengan gagah berani mengawal kita, mengawal perjuangan kita untuk marwah kenusantaraan, mengawal perjuangan kita untuk membangkitkan giroh nasionalisme lagi. Kita adalah bangsa yang merdeka, kita adalah bangsa yang tidak mau lagi dijajah dengan berbagai bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kaum imperialisme, baik imperialisme rohaniah seperti para klam Ba'alwi yang memasukkan makam-makam, klaim tokoh-tokoh Nusantara yang diklaim sebagai leluhur mereka. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu, mari teman-teman semua bangkit bersama, bangkitlah lagi semangat 10 November ini kepada seluruh warga bangsa, terutama pemuda-pemudanya. Coba kita tengok, kenapa wahai oknum-oknum yang menjabat dalam pemerintahan Anda rela membela klan Ba'alwi? Apakah tidak Anda korek dari sejarah mereka, bagaimana kelicikan mereka, dan bagaimana apa perjuangan mereka terhadap Nusantara ini? Apa coba? Peristiwa 10 November itu kalau dirunut, klan Ba'alwi itu sudah ada di sana. Tapi apa mereka ikut campur dalam perjuangan itu? Mereka menyingkir, mencari aman. Bahkan mungkin mereka berdoa dalam hatinya, mudah-mudahan penjajah yang menang, kami biar bisa memperoleh kedudukan yang mulia lagi. Karena Belanda memberikan mereka kemuliaan, Belanda memberi mereka kasta kedua di atas kasta pribumi, dan mereka memperoleh kapling-kapling kemuliaan daripada Belanda. Coba lihat, Anda lihat baik pejabat-pejabat yang mencoba untuk bermain-main di urusan ini. Bagaimana komplek Sunan Ampel yang sudah dikapling-kapling menjadi milik mereka, ini adalah ulah daripada Belanda, tapi Anda membelanya. Anda ini hanya mementingkan kepentingan Anda sendiri dengan menjual marwah kenusantaraan. Saja yang kami sampaikan bagi warga Laskar Mataram Nusantara, tetaplah berjuang, jangan ada rasa takut dalam diri Anda. Kalau Anda ingatlah bahwa dulu para pahlawan kita bukan hanya mengorbankan hartanya, bukan hanya meninggalkan keluarganya dan sanak saudaranya, mereka maju ke medan laga, mempertaruhkan nyawanya untuk Nusantara ini. Rela darahnya diteteskan untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sayang disayang, masih ada oknum-oknum yang ada dalam ketiak antek-antek Belanda pada saat itu. Apakah mereka tidak tahu bahwa Habib itu didatangkan, klan Ba'alwi itu didatangkan oleh Belanda? Demikian saja, mari kami menyerukan kepada warga Laskar Mataram Nusantara, tetaplah semangat dalam perjuangan, jangan pantang menyerah, jangan pantang kendor, jangan takut oleh apapun, karena hidup kalian adalah bukan di tangan mereka-mereka, kematian kalian bukan di tangan mereka-mereka. Kalau jatah kita belum saatnya mati, meskipun kita maju di medan laga, kita tidak akan terbunuh oleh karenanya. Tapi kematian itu hak
mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yuhyi, Allah yang yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalau kita ingat itu, bahwa kematian itu adalah milik Allah, maka kita tidak akan ada rasa takut sekalipun kita diancam, sekalipun kita maju kepada medan tempur. Apakah kita tidak ingat bagaimana ada sahabat-sahabat yang ingin didoakan oleh Rasulullah mati dalam perjuangan syahid di medan tempur, di medan laga? Tapi apakah itu terjadi? Bahkan ada sahabat-sahabat yang meninggalnya tidak di medan laga, tapi di medan yang lain, yang sesuai, yang kehendaki takdirnya Allah tentang kematian kita. Semangat selalu, jangan ada rasa takut dalam perjuangan kita, karena kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah, jangan sekali-kali Anda meragukan. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pahlawan Nusantara merdeka. Pasukan Marinir Surabaya siap membackup dan mendukung terlaksananya kegiatan dari peringatan 10 November di Surabaya, sekaligus sebagai pelantikan PWI-LS untuk menjaga sejarah bangsa Indonesia dari pemalsuan-pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh para gerombolan Habib Askenazi Yaman Selatan yang sudah sangat meresahkan bangsa Nusantara.